makam, nggak perlu senjata, nggak perlu jimat. Karena apa? Kita punya sesuatu yang lebih diberi Allah adalah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh quli ruhu min amrillah. Sebab ruh adalah langsung, bukan makhluk. Ruh itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ditiup oleh Allah. Jadi kalau kita menyadari kekuatan ruh, maka kita akan menjadi orang yang paling dekat kepada Allah. Niki mungkin mari kita sharing langsung mawon satu persatu mengenai tugas dari Gus Yano kemarin, dari yang Iron Man ya, kacamata yang untuk melihat sifat zahirnya Allah, sifat batinnya Allah, terus nafas, terus kemarin itu 4 unsur, air, angin, udara, api, sama mencari roh di dalam diri. Nah sekarang itu kemarin tugasnya adalah memisahkan ruh idofi dari ruh asli. Kenapa manusia nggak mengerti ruhnya sendiri? Karena ada banyak ruh campuran. Ketika kita makan ruh nabati nemplek nang ruh asli, kita makan tumbuh-tumbuhan, kita makan hewan, ruh hewani nemplek nang ruh asli. Akhirnya kita itu tidak tahu ruh yang asli. Makanya dulu kalau di Yai Jalil, ya Saladin diutus vegetarian untuk menghilangkan ruh hewan itu supaya menjadi ruh asli. Karena orang yang terlalu banyak campurannya ruh idofi itu akhirnya tidak bisa mengenal ruhnya sendiri. Saat ini sharing monggo dari Mas Yunus, monggo. Masalah ruh. Kejadian apa saja yang dialami, muter kok. Kita sharing. Mas Farudin monggo. Yang dari YouTube Gus Yanop monggo. Dari YouTube Gus Yanop itu ini Ruh Ahmad. Ya, monggo. Ruh Ahmad itu induk segala ruh. Jadi ruh kita itu terbuat dari pancaran Ruh Ahmad. Ruh Ahmad itu siapa? Ruhnya Nabi Muhammad. Dan ruhnya Nabi Muhammad itu full masuk ke dalam wali kutub yang terakhir. Orang Jawa menyebut Ratu Adil. Kalau orang Islam menyebutnya Al-Mahdi. Itu ruhnya sama dengan ruhnya Nabi Muhammad. Kalau dalam hadis itu namanya seperti namaku, isimnya ketinggian derajat, ruhnya itu sama dengan ketinggian derajatku. Jadi kalau Al-Mahdi itu dia mengetahui seluruh isi alam semesta kejadian mulai awal sampai akhir, karena dia sudah mi'raj naik. Bedanya kalau Nabi Muhammad itu ruh dan jasadnya naik, kalau Al-Mahdi itu hanya ruhnya, dia masuk ke alam azali. Nah, Ruh Ahmad ini tahu nama ruh-ruh semua makhluk, tidak hanya ruh manusia, ruh hewan, ruh yang mati, ruhnya batu, ruhnya tumbuhan, itu semuanya tahu. Karena itu dia bisa berkomunikasi dengan siapapun, termasuk benda-benda. Semuanya benda ini ada ruhnya. Nah, Ruh Ahmad ini yang di Al-Mahdi ini beda nanti. Cara bertorikosnya beda sih. Terkadang tidak pakai wirid, langsung menghadap Allah. Cuma ya ada izinnya dulu, harus ikut anggota. Mas Mustafa, setaunya aja nggak apa-apa sharing. Selama ikut rekod masalah ruh, masalah nafas, zikir, pengalaman langsung, pengalaman. Oke. Kan terus jenengan menawi nedha vegetarian. Ya. Kan campur ruh hewan. Ngoten niku saged berpengaruh tentang sifatnya manusia napa mboten? Nggih, saged. Karena kan sering dimakmi sama roh hewan. Dulu sama Kiai Jalil kan disuruh vegetarian 7 tahun. Karena apa? Ketika kita padang wis gak tahu maem barang sing ana mbakane itu, ruh kita itu semakin dekat pada Allah. Karena kan setiap benda, daun ini, setiap makanan ada ruhnya. Lalu hewani kan identik dengan nafsu. Kalau semakin banyak nafsu yang kita makan, nafsu manusia yang ada ditambah nafsu hewan, itu double gitu. Ya, jadi untuk mempercepat ruh kita dekat pada Allah ya harus minimal vegetarian. Ya nggak harus dihilangkan lah, mengurangi. Kalau jamaah jalil kalau puasa pasti vegetarian. Ya Saladin. Ada tambahan sedikit ya, yang masalah laku tadi ya. Kalau masalah laku seperti halnya Anova pada waktu kita timbul rasa klik ya, timbul rasa
klik itu nanti kita seperti orang nangis kepier-pier, tapi ya, pada waktu kita itu seperti di sini sesungguhnya. Nah, Nah, Pernah saya bahas sama Gus Haram, aku pernah ngalami 2 kali gitu, kayak timbul sesek ngono. Nah itu butuh apa, tatak. Karena apa, hati kita itu timbul rasa khawatir, kok kebablasan apa enggak gitu. Kalau aku sendiri, saya sendiri ada timbul rasa khawatir, wah saya tak terus lagi jadap ini ya kebablas ini. ya untuk mencapai klik itu kemarin saya sama Mas Yunus diskusi, kalau yang dari bimbingannya mursyid itu ketika sampean merem meditasi atau wiritan, ada titik kecil nur yang di dalam kegelapan itu yang paling suka di dunia itu apa? Kenikmatan satu titik itu saya mencari sampai menemukan titik cahaya paling kecil. Nah di situ titik temunya ruh sampean sampai Allah nanti di situ. Tapi sampean tafakur, ngosongno rasa, belajar ngrungokno dikire jantung, dikire paru-paru. Tapi atine gak usah muni sik sementara. Dikosongno katik dikir, belajar mendengarkan dikirnya detak jantung siapa? Dikirnya paru-paru. Nanti di situ akan ada titik tek, ada cahaya meletik cilik, cahaya kecil di dalam tubuh. Kok tiap orang beda-beda nanti. Paling apik iku nglakoni iku antara jam 3, antara jam 2, 3, antara jam 1 sampai jam 3 lah, antara jam 1 sampai jam 3 atau sepertiga terakhir malam, biasanya jam 3, jam 2, jam 3 itu sebelum subuh itu sampean tangi, sampean sila madhep ngulon, sampean kosong nanti sampean seakan-akan yang ngadep tuh roh madhep nang Gusti Allah bukan jasad. Malah no carane ya apa, sampean ngombe ngene ya dinikmati, sing ngombe kopi duduk jasadku, sing ngombe kopi rohku lah ngoten. Engko beda, sing rokokan duduk jasadku tapi rohku. Tak urus ngoten niku. Karena apa? Roh itu jarang dihiraukan. Jadi kalau orang sudah mengetahui kekuatan roh, dia nggak akan lari kemana-mana. Cukup nang omah, silo, cukup. Kadang orang butuh ke mana-mana karena belum tahu roh. Jadi kekuatan roh itu mengalahkan segala-galanya. Contohnya gimana? Ketika Sunan Bonang menunjuk kolang-kaling jadi emas, itu adalah rohnya Sunan Bonang, yang di situ ada kekuasaan Allah di situ. Itu rohnya para wali. Kita kan para mukmin cek untung cara maunah, bukan karomah kita itu maunah. Itu pun kalau sudah punya maunah. Jadi roh itu kita pertajam, kita kuatkan. Moga Mas Nuri, Mas Wawan. Enggak apa-apa, pengalaman opo ae sampean ngobrol. Bukan termasuk pengalaman. Oke. Mimpi, Gus. Oke. Jadi waktu mimpi itu posisi roh itu di mana, Gus? Lah, Misalnya kemarin aku mimpi ketemu cahaya putih, Ah. informasi tadi Nabi, itu bener apa enggak? lah itu nanti hubungannya ada Nur Muhammad Nurullah. nggih niku sanjange Rasul napa mboten? Ngakoni. Begitu pertama kali buka mimpi, Gus Haram lagi menengorek kan Nabi kali teko. Begitu teko langsung cahaya putih. Ya itu Nur Cahaya Muhammad. kalau sinang dunia lah, Nggih. Ya Kenapa itu. Iblis gak berani menyebut nama Rasul, gak berani. Kalau dia menyebut ya berarti Nabi. Gus Haram sing Nggih. Jadi nek ngipi nek Nabi boten, kalau dia menyebut Rasul atau Nabi berarti sudah benar. Karena Iblis tidak mau menyebut nama Rasul pun gak mau nyebut. Enggak mampu Bagaimana menyerupai. Enggak bisa. Jadi yang sampean impen itu alhamdulillah itu adalah Nur Muhammad. Karena rasa sholat itu sebenarnya kita membaca sholat itu di samping kita membaca sholat pada Nabi Muhammad, membaca sholat pada Nur Muhammad yang ada di diri kita. Mulane Nur Muhammad iso tambah padang, atine tambah ayem,
sebab mau maca sholawat. Tadi rahasia tarekot itu kalau orang syariat membaca sholawat itu kepada Nabi Muhammad, kalau orang tarekot di samping kepada Nabi Muhammad juga Nur Muhammad yang ada di diri manusia. Sing sampean temoni Nur Muhammad ini. Tapi setelah itu Gus, ketemu berupa wajah. Nah, itu alhamdulillah ya siku wis. Petuk Nabi sampean. Dua kali penampakan Ya. berupa wajah seperti ini, kedua seperti ini. Sampe sering tafakur ya, sering latihan ya. Lah, nek Mas Ayong memang sering ngelatih iku mau tafakur. Berarti leres nih. Nggih leres. Nggih tetap kita jaga, semoga-moga iku mau wis ambek Gusti Allah diridhoi, tetap kita ada langkah selanjutnya terus itu. Pak Imam monggo. Mas Wan ada yang ditambahkan. Mas Imron. Monggo anubah apa? Lho gede-gede mboten apa sharing. Gus Budi masalah roh. Enggak apa-apa sharing mawon. Mriki niku bebas sharing. Oh kan Nggih. Ya napa. Enak serombongan ngajeng ini matur itu kan Nabi pakai jubah hijau-hijau. Kalau masalah roh itu yang sekarang Gus Budi tahu masalah perkembangan roh di dalam diri manusia gimana? Kan kita ngajinya masalah roh. Sedikit aja nggak apa-apa sharing aja. Mas Syarifuddin barangkali tambahan. Mas Ayong. Nah, Iki ya. Pak Edi. Pernah ketemu Barangkali ada yang ditanyakan Bu Mafia. Bu Rima. 3 kali pernah ketemu sama baju putih tinggi dogut doblek gitu. Terus aku mimpi jatuh terus diambil dimasukkan ke bis rombongan itu. Oh, 3 kali saya. baju putih ya, cahaya. Barangkali ditanyakan Bu Fitri, Pak Ang. Sebenarnya mau tanya, roh manusia itu cuma satu atau ada beberapa? Ya satu. Kan di dalam adakan makolaman arofa nafsa fakot arofa roba. Barang siapa yang tahu jati dirinya maka tahu Tuhannya. Kan sementara ini manusia kan lali nek duwe roh. Cuma bebas muridnya kan gitu. Kita itu sudah gembol roh pirang-pirang tahun. Tapi dilupakan. Kita sing reken jasate tapi roh gak direken kan gitu. Sakno. Dikirimi KTK. Lah, malah ana jare wong ana santapan rohani lah kan enggak cukup hanya diberi makanan. Santapan rohani kayak ngaji, sembahyang, wiritan kan enggak hanya diberi makanan, tapi roh itu perlu disadari keberadaannya gitu. Nek sampeyan sadar keberadaan roh nanti akan on sendiri. Roh itu sama. Juga podo lah. Roh iku sampe sadurunge lahir iku wis tuwek roh timbang jasad sampean. Roh sampean lho ambek rohe mbah sampean udah dek suwur dadi siji. Ambek anak sampean niku rohe padha tuweke. Paham sampean? Roh anak sampean iki ambek roh sampean lho padha tuweke. Ketika ketemu nang Gusti Allah biyen dijanji nang alam roh. Semua roh yang akan dilahirkan ke dunia itu jejer-jejer wis. Tadi roh itu enggak ada umur. Antara anak iya sebelumnya loh ya, saya masuk sebelumnya loh. Kalau lahir ke dunia ada umur karena ada jasad. Sebelum anak sampean lahir, roh anak sampean sampai roh sampean itu podo setara. Nanti yang kalau yang masuk antara surga sama neraka itu rohnya. Loh iya memang. Lah kan jasad kan hancur. Di kuburan. Nuhaki ini pembahasan surga neraka roh yang masuk surga itu. Iya. Jadi nanti itu yang masuk surga itu tanpa jasad. Sayang kan. Ya dikek jasad anyar lah. Kalau jasad kok kerip-kerip tok. Itu kan enggak usah dipikir sing aneh-aneh, sing saiki ae. Sampeyan mikir surga akar kedukuran. Sing sampeyan alami saiki lho, roh sampeyan nang ndi, sukmane sampeyan nang ndi. Mati di akhirat. Sing saiki yang sekarang aja. Yang sekarang itu sampeyan roh sampeyan itu gimana?
kalau kita punya jasad, punya roh, kondisi roh itu di mana lah gitu. Cara mengenal dan menyatukan diri sama roh itu yang belum. Itu ada torekotnya ini, ada mursyidnya. Nggih lar yang kelompok niki bahas masalah roh, masalah dzikir, masalah hati niku adanya torekot Sadilia ini mengenalkan roh sampean. Masuk kemarin waktu cara zikir Tarik nafas, la ilaha illallah. Nafas nufus tanafus itu. Sing paling enak niku nggih pada waktu malam hari sepertiga malam atau jam sepertiga malam. Yang paling enak latihan sepertiga malam terakhir. Itu meditasi itu cuma cukup fokus diri, untuk mata fokus. ya Iya. kayak sama kayak saya pelajari sendiri ya, kayak rokokan kita memandang tumbuh-tumbuhan, tafakur, semua itu kan keagungan Allah. Nah, kita resapi, kita padukan sama jiwa kita, ruh kita. Akhirnya nanti apa ya, detak jantung itu kayak terasa di telinga itu kayak ter kayak bunyi. Nah, itu monggo yang ada mau tiga tanya kan silakan. kita itu nanti terpanggil kayak Online. kalau Sing napa Gus niku? Sing diteruskan jagal apilawa. Yang belangkon kayak muka sesek gitu, kayak orang kayak wah kasih nonton. roh kita kayak dicabut tarik. Ada yang tanyakan Mbak Rima? Nggih, Ada. pun. Bu Fitri, kasih. Memang diri itu harus latihan sering ya. Nggih, latihan mulane adanya khususnya yang latih bareng-bareng. Pertama salat malam itu. Salat malam sebelum subuh itu sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang paling apa ya? Waktu yang paling mustajabah itu sepertiga malam terakhir. Kalau dalam hadits qudsi, ketika sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke bumi, siapa yang berdoa akan saya kabulkan sepertiga malam terakhir. Saya kalau mimpi jam setengah 3 atau jam 3 itu saya itu kenyataan memang iya. Antara mimpi dengan kenyataan loh. Iya, sepertiga malam terakhir ya. Sudah 3 kali itu terjadi. Ada lagi ya, berapa Pak Edi? Gus Budi monggo. Mas Imron. Mas Limin. Mas Wawan. Ada. Ayo Mas Farudin, ada lagi. Masalah roh tadi. Roh niku energi. Energi. Bahasa ini listrik. Nggih. Nanti kan dari suara kun nih Gusti Allah kan tiupan kan itu suara. Bukan itu suara. Tadi suara itu menghasilkan frekuensi. Frekuensi itu gelombang elektromagnetik atau listrik. Kemudian frekuensi menghasilkan cahaya. Cahaya itu Nur Muhammad. Atom-atom ini dari cahaya karena dia mempunyai dualitas. Tetapi dalam cycle proton elektron nggak ada energi listriknya, plus minus juga bersatu. Jadi nggak bisa hidup. Jadi roh itu bahasa saya ini listrik, energi listrik. Ion. Ion. Ion positif negatif. Negatif niku bendane materi. Oh iya, ion. Oh listrike. Oh berarti energine. Elektron. Amri, afal ya Allah. Setrum. Bahasa saya ini setrum, cek gampang. Setrum. Setrum sing tokno teko irung berarti. Iya, kan dari dihembuskan niku mau. Dihembuskan dari hidung. Mulane ditiup kan. Bukan itu suara. Berarti ciptaan roh itu bukan diciptakan tapi ditiupkan. Allah meniupkan rohnya di dalam jasad kan gitu ya. Amri bukan afalnya Allah. Tapi belajar roh aja nemen-nemen yo ngebleng. Pelan-pelan ae. Engko nek san peksa. Tinggal titik. Maksudnya iku nek gak kuat leren sik, aja dipeksa. Leren ngopi sih. Leren nyantai-nyantai ngopi rokokan sik lah. Pun nggih. Pun mantun iki maem-maem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Gus, sing menghadapi rasa kekhawatiran pada waktu sesek gitu ya. Yo diterusno Mas.
Maksudnya nek anu nek sampean gak diterusno ya sampean leren sik gak apa. Nyoro gitu. Saya sampean legen sik Gus. Yo Pak takon ngene mriki sih. Campur. Oh iki lho. Kopi nih. Monggo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo masuk. Gus, Padi Tangret, Gus. Di dunia maya. Ora sing ono loro sing nonton. Kok nyepleter? Gedean. Adilan. Oh, enak nangku tempe. Kok paham sih? Pun buyar ta Gus niki. Durung. Yo mangan sik. Kok mari mangan bahas mana? Nggih pun. Sing untuk sumpah Gus. Sing untuk waken Gus aja dipateni Gus. Oh, lalu iki dijarno sik ya. Ya wis. Gila. Akeh sing ngikuti. Koncoku melok kabeh. Aduh. Ayo yang mamam sih monggo. Semut ireng. Nah, niku. Monggo. Ya iki ya. Sik. Ayo Pak Gus Budi. Ayo dinteni ket mau Ayat 30 balasan. Pun monggo. Terus. Nggih. Alastu birobikum. Nah. Nah, pendapat sama ya apa niku peristiwa itu? Ketika ruh niku Itu loh Gus, beryakulan. sumpah. Sumpah kali Mampir gak apa dulu bek dolen. Kene mau nek tiang-tiang pun mantuk. tinggal Nggih. Ya apa? lain ruh badhe ditiupaken dengan disumpah gitu. Nggih. Nek gak kuat berarti bari kluron niku mati. Cara Kak Sito. Insyaallah ngoten. Pripun Mas Ayo? Nggih ayat niku anu dikunci. Alastu birobikum qalu bala sayyidina. Wa ana la dzalika minasyaitin. Monggo. Monggo, Pak. Nggih. Ayo. Langsung. Njupuk dhewe mosok dijupukno. Ayo, Mas. Wis pokoke sing idek gak usah sing tuwek. Oh, Pak Edi sing tuwek, Pak Edi. Jadi pijit 17 tahun. Jerone gak tau. Lah nggih. Lho gak iki gak sendok ta langsung dipuluk ngono ya. Nggih. Kali tangan iya. LP ya. Iki lebokno 10.000 Mas. Iki. Pun boten sak singkat sendok. Sopo sing njuk sendok iki? Cilik iku lho. Boleh akeh kok gitu.
sampun. Monggo, monggo. Oh, seneng aku. Ya ngejair. Seneng aku dijairi.